Oke guys, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membicarakan belajar bersama tentang anggaran utang di mata kuliah penganggaran perusahaan. Oke. Jadi perusahaan itu selain dia juga menganggarkan kas dan piutang, perusahaan juga menganggarkan utang sebenarnya. Ini nanti korelasinya adalah dengan anggaran modal. Cuman kita akan belajar dulu tentang anggaran utang. Kalau kita lihat, anggaran utang ini adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Jadi bagaimana perusahaan nanti dalam 1 tahun pembukuannya ke depan, perusahaan itu akan bagaimana sih cara mendapatkan utang dan bagaimana nanti cara mereka untuk membayar utangnya yang sudah mereka dapatkan tadi. Di dalam kolom pasiva, di dalam neraca itu ada dua posting sebenarnya. Yang pertama adalah modal dan yang kedua adalah utang. Makanya ini satu kaitan ya. Ada korelasinya antara modal dengan utang karena dia sama-sama di kolom pasiva. Kalau modal ini disebut dengan modal sendiri atau ekuitas atau aset bersih. Sedangkan utang ini disebut dengan modal asing, yaitu kewajiban debitor untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor selama jangka waktu tertentu, sehingga kewajiban itu harus dikembalikan kepada debitornya. Utang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah utang jangka pendek atau short term debt, atau utang lancar atau current debt. Ini isinya biasanya adalah utang dagang, utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Sifatnya ini adalah dalam jangka pendek biasanya maksimal 1 tahun. Sedangkan yang kedua, bagian dari utang adalah utang jangka panjang atau long term debt, atau juga disebut dengan utang tidak lancar atau non current debt. Ini kalau di dalam laporan keuangan biasanya tertera seperti ini. Ini biasanya terdiri dari utang obligasi, utang hipotek, utang investasi, dan lain-lain. Manfaat anggaran utang dan modal kalau kita lihat, ini saya jadikan satu karena memang ada dalam satu kaitan yang sama. Jadi yang pertama adalah untuk kemajuan perusahaan bila utang dikelola dengan benar dan baik. Jadi jangan sampai utang tapi tidak dikelola dengan benar dan baik, sehingga nanti bisa keteteran kalau saat mengembalikan, harus jatuh tempo mengembalikan utangnya. Manfaatnya juga bisa menambah utang jangka pendek dan jangka panjang yang dimaksudkan untuk ekspansi bisnis. Jadi biasanya kegiatan utang itu oleh perusahaan digunakan untuk melakukan ekspansi bisnis atau perluasan bisnis. Utang jangka pendek digunakan untuk modal kerja. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai nanti utang jangka panjang digunakan untuk modal kerja. Begitu juga sebaliknya, utang jangka panjang digunakan untuk kegiatan yang tidak bersifat investasi ya. Nah, utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset tak lancar atau aset tetapnya ini. Jangan sampai kebalik. Nah, utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal meningkatkan volume barang yang dijual karena dia akan menambah asetnya di sisi aktiva, sehingga meningkatkan laba dan meningkatkan rentabilitasnya, pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, dan alat pengawasan dalam pembayaran utang. Ini sebagai ilustrasi, ada perbandingan laba sebelum ada utang dan setelah ada utang. Kalau kita lihat di sini, ini sebelum ada utang, yang baris yang kolom ini. Yang kolom sebelah kanan ini setelah ada utang. Kalau dilihat penjualannya itu berbeda, karena sebelum utang itu ada penjualannya 100 unit dengan harganya Rp15, sehingga totalnya 1.500. Sedangkan setelah ada utang itu ada 150 unit. Kenapa kok menjadi 150 unit? Karena biasanya dengan adanya tambahan utang, maka biayanya itu bisa direduksi, bisa dikurangi, sehingga harga jualnya menjadi lebih turun. Otomatis daya beli masyarakat itu akan naik.
sehingga menjadi 1.800 dari 1.500. HPP-nya itu tetap, karena sebelum utang 100 unit itu 12, sehingga 1.200. Setelah utang, bedanya adalah di unit yang dijual. Yang semula 100 unit, setelah ada utang, karena ada penurunan biaya yang digunakan, karena pembeliannya lebih banyak, sehingga setelah utang yang dijual 150 unit dengan HPP-nya harganya Rp8. Totalnya sama, kita asumsikan totalnya sama 1.200. Sehingga kalau kita lihat laba kotornya sebelum ada utang adalah 300, setelah ada utang adalah 600, sehingga lebih banyak setelah ada utang. Nah, beban usaha sebelum ada utang memang dia lebih sedikit karena memang unit yang dibuat, unit yang diproduksi itu lebih sedikit. Sedangkan setelah ada utang, beban usahanya lebih banyak, tapi tidak sebanyak laba kotornya. Kalau di sini kan laba kotornya kalau setelah ada utang bisa 2 kali lipatnya. Nah, kalau beban usahanya selisihnya cuma 100, sehingga laba usahanya adalah kalau sebelum ada utang 100, kalau setelah ada utang adalah 300. Dengan pajak sebesar 10% sekian, maka laba bersih setelah pajak itu adalah Rp90 untuk kondisi sebelum ada utang. Sedangkan setelah ada utang itu melonjak menjadi Rp270. Sehingga kalau kita lihat utangnya yang harus dikembalikan itu adalah 0. Kalau setelah ada utang yang harus dikembalikan adalah 500. Modal sendirinya adalah 1.000. Maka rentabilitas ekonominya itu adalah 10%, dengan ini adalah 20%. Sebelum utang 100 dibagikan 1.000, maka 10%. Kalau setelah utang ini adalah 300 dibagi 1.500, ini sama dengan 20%. Rentabilitas modal sendiri, laba dibagikan dengan modal sendiri. Jadi laba bersihnya dibagi dengan modal sendiri. Ini laba bersihnya itu yang ini. Kalau yang tadi kan laba usahanya, ini laba usaha yang ini. Sehingga ketemunya 9% rentabilitas modal sendirinya, kalau ini adalah 27%. Artinya memang kalau kita bisa lihat di sini bahwa setelah ada utang, kalau dikelola dengan baik dan benar, itu bisa memberikan nilai lebih bagi perusahaan melalui peningkatan penjualan, karena dia akan bisa mereduksi jumlah HPP-nya sehingga meningkatkan jumlah penjualannya. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang itu adalah yang pertama, ekspansi. Ini adalah motif ekonomi, memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Kemudian motifnya yang kedua adalah motif psikologis. Jadi ini bisa saja menjadi ambisi personal pemilik atau pemilik perusahaan untuk memperoleh prestis. Misalkan, saya harus punya cabang di Makassar untuk memilih melakukan ekspansi di daerah Indonesia Timur. Itu ada prestis tersendiri biasanya. Nah, struktur modalnya ini juga mempengaruhi anggaran utang. Komposisi modal kalau kita bisa lihat adalah utang dibandingkan dengan modal asing ditambah modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaannya. Sehingga ini nanti juga akan mempengaruhi dari besarnya anggaran piutangnya dari perusahaan. Kalau utangnya semakin besar, komposisi modalnya, struktur modalnya itu semakin tinggi, maka otomatis anggaran utangnya akan semakin tinggi ya. Nah, penyusunan anggaran utang yang pertama, penyusunannya di dalam anggaran utang jangka pendek. Tahap pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian rutin mengumpulkan data pembelian dan syarat-syaratnya. Sehingga ada komunikasi antara bagian keuangan dengan pembelian. Nanti butuh data, misalkan berapa persen sih kalau misalkan beli dalam satu kontainer itu pasti berbeda harganya dengan kalau beli cuma satu truk gitu. Atau mungkin juga utangnya, misalkan jatuh tempo utangnya kalau dibayar lebih cepat ada potongan pembelian 10%. Nah, itu makanya harus ada kerjasama antara Departemen Keuangan dengan pembelian. Maka tahap yang kedua itu menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu, sehingga dihitung anggaran utangnya.
dimasukkan ke dalam anggaran setiap bulannya. Di tahap ketiga adalah menyusun anggaran utang usaha, sehingga ketahuan semua dari bulan Januari sampai Desember kira-kira berapa sih yang harus diangsur di bulan Januari, Februari berapa, Maret berapa, dan seterusnya. Yang ini 20% kali yang 30. Begitu seterusnya sampai ketemu sekian. Sehingga di bulan Mei hanya tinggal 20% kali pembelian yang ada di bulan April. Itu sekian. Sehingga total utang kepada supplier adalah 87.750. Nah, seperti ini adalah potongan pembelian sebesar 2.250. Sehingga kita punya manfaat, punya benefit, ada potongan pembelian dalam total 3 bulan ini ada 2.250. Jumlah belian selama 3 bulan sebesar 90. Nah, anggaran utangnya dari PT Santuy selama 3 bulan dihitung sebagai berikut. Jadi beliannya sekian, di Januari ada pembelian sekian, di Februari harus bayarnya sekian, dari beliannya sekian, totalnya sekian. Di Maret juga gitu. Ini anggaran utangnya. Nah, kalau untuk anggaran utang jangka panjang, yang pertama adalah mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli, kedua adalah mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya, yang ketiga adalah menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan PT Santuy membeli mesin dengan alat pabrik yang rencananya dibiayai dengan kredit investasi bank sebesar 11 juta, ketentuannya adalah 12% setahun dibayar setiap akhir tahun, angsuran pinjaman serta bunganya dihitung secara anuitas, angsuran pokok pinjaman dibayar tiap akhir tahun. Jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun selama 5 tahun dengan tenggang waktu grace period 1 tahun selama tenggang waktu dibayar. Nah, rumus rencana angsuran utangnya dibayar dengan rumus ini. Jadi A ini besarnya angsuran, P ini jumlah pinjamannya totalnya, I ini adalah tingkat bunganya 12% ini, yang ini. Kemudian 1 ditambah I yang 12%, pangkat T. T ini adalah periode jangka waktunya. Jadi jangka waktunya 5 tahun dikurangi tengah waktu 1 tahun sama dengan 4 tahun. Seperti ini. Nah, kalau dilihat dimasukkan tadi nilai-nilainya ini 4 tahun karena tenggang waktunya 1 tahun meskipun pinjamannya 5 tahun. Sehingga totalnya angsuran itu setelah diketahui itu angsurannya seperti ini, sehingga tiap bulannya adalah angsuran itu besarnya 3.621.579. Jadi ini adalah angsurannya tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kenapa kok di sini ada angsurannya yang pertama cuma 1.320? Karena yang tahun pertama kita tidak membayar pokok hutangnya. Sehingga di tahun pertama itu kita hanya membayar bunga utangnya saja. Sebesar 12% dari 11. Ya, ini sisa utangnya sekian. Nanti 11 dikurangi ini itu sama dengan ini. Terus sampai nilainya habis tahun kelima. Nah, kalau kita lihat ini bunganya 12%, dimulai di tahun kedua cicilannya. Sehingga ini bunga utang ditambah dengan pokok utang sama dengan total cicilannya di tahun yang bersangkutan. Jadi ini sisa utang dikurangi dengan pokok utangnya sama dengan sisa utang di tahun berikutnya. Oke, itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.